Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi moderasi beragama. Materi ini adalah materi wajib yang harus disampaikan dalam program Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Lingkup materi ini kurang lebih mencakup bagaimana kita seharusnya sebagai umat beragama dalam menjalani hidup dan kehidupan di tengah heterogenitas religi di Indonesia. Bersama saya, Sugara Muhammad Haddad, mari kita sama-sama membahas materi moderasi beragama. Mari kita lanjut ke pembahasan materi moderasi beragama. Dalam buku putih Moderasi Beragama, karya Lukman Hakim Saifuddin, terbitan Litbang Kemenak RI, moderasi beragama memiliki pengertian. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Nah, jadi moderasi beragama adalah sebuah cara pandang, artinya sebuah pemahaman baru bagi kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang perbedaan terkait dengan hal keagamaan. Lalu dari sanalah kita bisa bersikap seperti apa dan bagaimana. Lalu bagaimana cara pandang seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia terkait dengan hal keagamaan menurut moderasi beragama? Nah, jadi begini maksudnya. Jadi kita itu harus menjadi orang yang moderat atau berada di tengah-tengah dalam hal memandang aneka agama di Indonesia. Kita harus bisa saling menghargai antar penganut agama. Bentuk penghargaannya bagaimana? Simpel aja sih sebenarnya. Sebagaimana inti dari bahasan makna toleransi, yakni kita tidak melakukan intervensi terhadap satu sama lain, khususnya antar pemeluk agama. Selanjutnya, berkaitan dengan ruang lingkup moderasi beragama, ada 3 ruang lingkup di dalamnya, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Watoniyah. Sederhananya adalah kita harus bisa merajut persaudaraan antar sesama umat Islam, persaudaraan sesama umat manusia, dan persaudaraan sebangsa, yakni bangsa Indonesia. Intinya adalah, kata Ali bin Abi Thalib, mereka yang bukan seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Subhanallah, betapa indahnya Islam mengajarkan tentang arti persaudaraan. Nah, dalam slide ini kita akan mencoba melihat para pahlawan Muslim Indonesia serta jasanya bagi bela negara. Yang pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964. Berkat jasanya yang berperan besar melawan penjajah dari Surabaya, beliau dikenal dengan resolusi jihadnya pada tanggal 22 Oktober 1945, yang mana pada saat ini pada akhirnya tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Selain menjadi pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1899. Lalu yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai yang lahir di Yogyakarta ini sangat berjasa dalam membangkitkan semangat umat Islam dalam menyadari statusnya sebagai bangsa yang terjajah. Dengan gagasan Muhammadiyahnya tersebut, Kiai yang juga dikenal dengan Muhammad Darwis ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961.
Lalu yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III yang lahir pada 11 November 1785. Beliau adalah pemimpin Perang Jawa yang tercatat memakan korban paling banyak di Indonesia. Dengan taktik perang gerilya yang terkenal dan ditakuti oleh Belanda. Belanda kewalahan dalam melawan taktik Pangeran Diponegoro yang keluar masuk hutan dan muncul di malam hari untuk melakukan serangan secara tiba-tiba. Banyak uang yang dikeluarkan Belanda pada saat itu untuk menangkap Pangeran Diponegoro, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dengan licik, yaitu dengan mengajak berunding, namun perundingannya gagal. Pada saat itulah Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Belanda. Pada tahun 1973, beliau diakui sebagai pahlawan nasional berkat jasa-jasanya. Untuk mengenang jasa-jasanya tersebut, banyak kota di Indonesia yang menamai jalan, stadion, universitas dengan nama Diponegoro. Subhanallah sekali, beliau-beliau semua berjasa besar bagi terwujudnya negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada slide selanjutnya adalah tentang cerita mengenai ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sebangsa yang telah dicontohkan oleh founding fathers kita. Mari kita mulai bercerita. Simak baik-baik. Rasa welas asih itu menembus batas keyakinan, ideologi, ras dan etnis. Muhammad Natsir, pemimpin Partai Masyumi yang dikenal sebagai tokoh Islam Puritan, ternyata menjalin persahabatan yang hangat dengan tokoh-tokoh Katolik dan Kristen seperti I.J. Kasimo, Herman Johannes, A.M. Tambunan, dan Johannes Leimena. Ketika Natsir dipilih menjadi Perdana Menteri pada September 1950, ia mempelopori pembentukan kabinet ahli atau Zakon Kabinet dengan tak segan merekrut orang-orang profesional dari berbagai latar keagamaan dan ideologi. Dari segi agama, selain menteri-menteri yang beragama Islam, ada F.S. Haryadi, J. Leimena, M.A. Palupesi, dan Herman Johannes. Rasa ulas asih yang melampaui batas-batas agama dan ras juga tercermin dari sikap kepatuhan Pastor Van Lith, seorang yang dikenal sebagai tokoh pendidik yang melahirkan nama besar dalam sejarah Indonesia seperti Sugiya Pranata, I.J. Kasimo, Enria Kara, dan Faransera. Pastor asal Belanda ini rupanya bukan hanya berkhotbah di mimbar, melainkan juga membantu masyarakat menjadi korban ketidakadilan sehingga menjadi orang miskin. Selain bekerja mengatasi ketidakadilan dan kemiskinan, Van Lith melihat akar masalahnya terletak pada ketidakadilan. Maka Van Lith pun membangun pendidikan. Langkah pertamanya adalah membentuk sekolah guru sebagai ujung tombak pendidikan dunia. Luar biasa sekali. Dari cerita di atas kita bisa merefleksikan bahwa persaudaraan itu bisa menembus rasa, batas keyakinan, ideologi, ras, dan budaya. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita jaga ukhuwah agar hidup ini indah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.